Kitab Zeraim, yang merupakan bagian pertama dari Mishnah dalam tradisi Yahudi, memiliki relevansi tersendiri dalam kajian Islam. Kitab ini membahas hukum-hukum terkait pertanian, seperti penanaman, panen, zakat, dan persembahan kepada para imam. Meskipun Zeraim secara langsung tidak dibahas dalam teks Islam, terdapat paralel antara hukum-hukum agraria Yahudi dan ajaran Islam mengenai kewajiban zakat dan aturan halal. Zeraim adalah salah satu dari 6 bagian Mishnah, kompilasi hukum lisan Yahudi yang disusun oleh Rabbi Yehuda Hanasi sekitar abad ke-2 Masehi. Kitab ini berfokus pada hukum-hukum terkait kehidupan agraris, termasuk berkah makanan, persepuluhan, dan aturan kesucian hasil bumi. Zeraim terdiri dari 11 traktat, diantaranya Berachot, berkah, PA, sudut ladang untuk kaum miskin, dan Ma'aserot, persepuluhan. Islam dan Yudaisme memiliki kesamaan dalam perhatian terhadap hukum agraria yang merupakan refleksi dari latar agraris masyarakat Semit di Timur Tengah. Dalam Zeraim, aturan tentang memberikan ma'aser, persepuluhan, kepada kaum miskin memiliki kesamaan dengan konsep zakat dalam Islam. Zakat, terutama zakat hasil pertanian, wajib diberikan kepada 8 golongan penerima, mustahik, termasuk fakir, miskin, dan ibnu sabil. Quran Surah At-Taubah ayat 60. Traktat PA dalam Zeraim membahas kewajiban meninggalkan bagian ladang bagi kaum miskin. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam untuk tidak memanen seluruh hasil ladang agar dapat diakses oleh fakir miskin. Quran Surah Al-Baqarah ayat 267. Traktat Berachot berisi aturan tentang doa sebelum dan sesudah makan, yang mirip dengan sunnah Islam terkait doa makan, basmalah dan doa setelah makan. Islam tidak mengadopsi isi kitab Zeraim secara langsung, tetapi terdapat elemen-elemen hukum agraria Yahudi yang juga ditemukan dalam hukum Islam. Hal ini menunjukkan interaksi budaya dan agama di kawasan Timur Tengah selama berabad-abad. Banyak aturan dalam Zeraim yang mencerminkan nilai-nilai universal seperti keadilan sosial, kesucian hasil bumi, dan rasa syukur kepada Tuhan. Dalam Islam, hukum-hukum tersebut diatur langsung melalui wahyu Al-Quran dan hadis, sementara dalam Yudaisme, hukum ini berkembang melalui tradisi lisan, Mishnah dan Talmud. Kitab Zeraim adalah bagian penting dari tradisi hukum Yahudi yang memiliki kesamaan prinsip dengan ajaran Islam, terutama dalam hal zakat, etika pertanian dan doa. Perspektif Islam terhadap kitab ini lebih pada pengakuan nilai-nilai universal yang serupa, meskipun tetap mempertahankan keunikan hukum syariah Islam. Kitab Zeraim dalam tradisi Yahudi adalah bagian pertama dari Mishnah yang membahas hukum-hukum agraria, zakat, dan berkah. Dalam Islam, tidak ada versi Kitab Zeraim secara langsung, tetapi terdapat kesamaan tema dalam hukum-hukum syariah Islam. Untuk memahami versi Islam dari isi Zeraim, kita dapat membandingkan isi kitab ini dengan hukum Islam yang relevan. Berikut adalah isi 11 traktat Zeraim dalam tradisi Yahudi dan bagaimana konsep-konsep tersebut memiliki padanan dalam hukum Islam. 1. Berachot, doa dan berkah. Yahudi, aturan tentang doa sebelum dan sesudah makan, serta berkah untuk makanan tertentu. Islam, doa sebelum makan, Bismillah, doa setelah makan, Alhamdulillah, dan adab makan seperti yang dicontohkan Rasulullah SAW. 2. Perah, sudut ladang untuk kaum miskin. Yahudi, perintah meninggalkan sudut ladang agar dapat dipanen oleh kaum miskin. Islam, konsep serupa ditemukan dalam ajaran Islam, yaitu berbagi hasil pertanian dan memastikan sebagian hasil panen disalurkan kepada fakir miskin. Quran Surah Al-Baqarah ayat 267. Quran Surah Az-Zariyat ayat 19. 3. Demai, hasil yang diragukan kehalalannya. Yahudi, hukum tentang hasil panen yang tidak jelas apakah sudah diambil persembahannya atau belum. Islam, konsep makanan halal dan thayyib, serta kewajiban memastikan kehalalan rezeki yang diperoleh. Quran Surah Al-Baqarah ayat 168. 4. Ma'aserot, persepuluhan. Yahudi, hukum tentang memberikan 1/10 hasil panen kepada imam dan kaum miskin. Islam, kewajiban zakat hasil pertanian sebesar 5% hingga 10%, tergantung metode irigasi. Quran Surah Al-An'am ayat 141. 5. Ma'aser Sheni, persepuluhan kedua untuk konsumsi suci. Yahudi, hasil panen yang disisihkan untuk digunakan dalam ritual suci di Yerusalem. Islam, tidak ada padanan langsung, tetapi ada hukum nafkah yang disalurkan untuk jihad atau kebutuhan umum umat Islam. 6. Terumot, persembahan bagi imam. Yahudi, bagian pertama hasil panen diberikan kepada para imam. Islam, kewajiban memberikan zakat kepada 8 golongan, termasuk amil zakat.
yang bisa dianggap serupa dengan imam. Quran Surah At-Taubah ayat 60. 7. Calah, persembahan adonan roti. Yahudi, aturan tentang menyisihkan sebagian adonan roti untuk persembahan kepada imam. Islam, tidak ada kewajiban serupa, tetapi konsep berbagi makanan dengan orang lain, terutama fakir miskin, sangat dianjurkan. 8. Orlah, larangan buah dari pohon baru. Yahudi, larangan memakan buah dari pohon yang berusia kurang dari 3 tahun. Islam, tidak ada larangan serupa, tetapi ajaran Islam mendorong kesabaran dan perhatian terhadap kelestarian alam. 9. Bikurim, persembahan buah sulung. Yahudi, hukum tentang mempersembahkan buah pertama dari panen kepada Tuhan. Islam, konsep sedekah pertama untuk berbagi nikmat yang baru diperoleh dengan kaum miskin atau orang yang membutuhkan. 10. Syafi'it, tahun Sabat. Yahudi, larangan bertani pada tahun ke-7 sebagai waktu istirahat tanah. Islam, tidak ada larangan serupa, tetapi Islam mengajarkan prinsip pengelolaan tanah secara bijaksana dan larangan eksploitasi berlebihan. Kilayim, larangan mencampur jenis tanaman. Yahudi, larangan mencampur jenis tanaman tertentu dalam satu ladang. Islam, tidak ada larangan spesifik, tetapi Islam mengajarkan tata kelola pertanian yang tidak merusak keseimbangan alam. Isi kitab Zeraim dalam tradisi Yahudi memiliki banyak paralel dengan hukum Islam, meskipun ada perbedaan dalam detail pelaksanaan. Dalam Islam, hukum-hukum tersebut tidak disusun sebagai kitab terpisah, melainkan tersebar dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang mengatur zakat, sedekah, doa, dan adab pertanian. Kesamaannya menunjukkan akar budaya agraris dan keprihatinan sosial yang sama dalam kedua tradisi. Kitab Zeraim dalam tradisi Yahudi adalah bagian dari Mishnah yang membahas hukum-hukum pertanian, zakat, dan berkah. Secara eksplisit, kitab ini tidak menyinggung konsep akhir zaman, eskatologi. Namun, dalam tradisi Yahudi secara umum, gagasan akhir zaman memiliki hubungan yang tidak langsung dengan hukum-hukum agraria dalam Zeraim melalui tema-tema keadilan sosial, pengumpulan kembali bangsa Israel, dan era Messianic Age. Di sisi lain, pandangan Islam tentang akhir zaman memiliki struktur yang lebih eksplisit dan teologis, seperti yang diajarkan dalam Al-Quran dan hadis. Jika membandingkan keduanya, berikut beberapa perspektif yang dapat diuraikan. Dalam tradisi Yahudi, akhir zaman sering dikaitkan dengan kedatangan Masyiach, Mesias, pengumpulan bangsa Israel, dan pemulihan dunia sesuai kehendak Tuhan. Dalam Yudaisme, era Mesianik sering digambarkan sebagai waktu ketika tanah Israel akan mencapai kesuburan maksimal, memberikan panen yang melimpah, dan semua orang hidup dalam keadilan sosial. Hukum agraria dalam Zeraim, seperti Ma'aserot, persepuluhan, dan Pe'ah, meninggalkan sudut ladang untuk kaum miskin, dianggap sebagai bagian dari persiapan moral menuju era tersebut. Tindakan ini mencerminkan kepatuhan manusia kepada Tuhan, yang diyakini akan membawa berkat dan kesuburan pada akhir zaman. Sedekah, amal, dan chesed, kebaikan yang diwujudkan melalui hukum Zeraim, seperti zakat pertanian, dianggap mempercepat kedatangan Mesias dengan menciptakan masyarakat yang adil dan berbudi luhur. Dalam Islam, akhir zaman mencakup konsep-konsep seperti Yaumul Qiyamah, hari kiamat, tanda-tanda kecil dan besar akhir zaman, serta kemunculan Imam Mahdi dan Nabi Isa untuk menegakkan keadilan. Seperti dalam tradisi Yahudi, Islam juga menekankan pentingnya keadilan sosial sebagai bagian dari persiapan menghadapi akhir zaman. Zakat, termasuk zakat hasil pertanian, adalah kewajiban utama untuk membersihkan harta dan membantu sesama. Dalam akhir zaman versi Islam, Nabi Isa akan turun kembali untuk menegakkan keadilan dan mengembalikan harmoni dunia. Konsep ini memiliki beberapa kesamaan tematik dengan era Mesianik dalam Yudaisme. Dalam hadis, disebutkan bahwa di akhir zaman, bumi akan mengeluarkan hasilnya dengan sangat melimpah dan manusia akan hidup dalam kesejahteraan, mirip dengan gambaran era Mesianik dalam Yudaisme. Meskipun kitab Zeraim tidak membahas akhir zaman secara eksplisit, hukum-hukum agraria di dalamnya mencerminkan persiapan moral dan spiritual menuju era Mesianik yang merupakan bagian dari akhir zaman dalam Yudaisme. Dalam Islam, konsep akhir zaman lebih eksplisit dan terstruktur, dengan fokus pada keadilan sosial, kesejahteraan, dan tanda-tanda besar yang membawa manusia kepada Yaumul Qiyamah. Keduanya memiliki kesamaan nilai, terutama dalam hal keadilan sosial dan janji kesuburan serta kesejahteraan pada masa depan ideal. Dari sudut pandang Islam, setiap kitab atau ajaran yang dianggap bagian dari tradisi Yahudi atau Nasrani memiliki posisi unik dalam syariat Islam.
Kitab Zeraim, yang merupakan bagian pertama dari Mishnah dalam tradisi Yahudi, diyakini sebagai salah satu produk dari tradisi lisan yang berkembang di kalangan Yahudi. Dalam pandangan Islam, Kitab Zeraim dan tradisi rabbinik lainnya dianggap telah mengalami penyimpangan, tahrif, baik dalam isi maupun otoritasnya. Berikut adalah analisis tentang penyimpangan kitab ini berdasarkan perspektif Islam. Islam mengajarkan bahwa kitab-kitab suci yang diturunkan sebelum Al-Quran, termasuk Taurat, Kitab Musa, dan Zabur, Kitab Daud, pada awalnya adalah wahyu yang murni. Namun, seiring waktu, kitab-kitab tersebut mengalami perubahan, baik secara tahrif lafzi, perubahan teks, perubahan pada isi teks kitab suci, tahrif maknawi, perubahan makna, penyimpangan dalam penafsiran dan penerapan hukum. Kitab Zeraim, sebagai bagian dari tradisi rabbinik yang disusun setelah zaman Musa, bukanlah bagian dari wahyu yang asli menurut pandangan Islam, tetapi merupakan hasil interpretasi dan penambahan manusia. Dalam Islam, hukum agraria dan zakat bersumber langsung dari wahyu, Al-Quran, dan penjelasan Nabi Muhammad, hadis. Namun, hukum-hukum dalam Zeraim berasal dari tradisi lisan rabbinik yang berkembang jauh setelah Nabi Musa, sehingga dianggap sebagai tambahan manusia yang tidak bersumber dari wahyu ilahi. Hanya hukum yang diturunkan Allah melalui para nabi yang dianggap otoritatif. Tradisi lisan seperti Mishnah, termasuk Zeraim, tidak diakui dalam Islam karena tidak berasal dari wahyu langsung. Beberapa hukum dalam Zeraim terkait persembahan hasil bumi kepada imam, kohanim, dianggap oleh Islam sebagai praktik yang mendekati bentuk syirik. Dalam Islam, semua amal dan zakat semata-mata ditujukan untuk Allah, tanpa perantara khusus selain mekanisme yang ditentukan syariat. Persembahan kepada pemuka agama dapat mengarah pada penyelewengan tauhid. Sedangkan dalam Islam, zakat adalah kewajiban yang diberikan langsung kepada para mustahik yang berhak menerima sesuai aturan Allah. Hukum-hukum dalam Zeraim secara khusus dirancang untuk bangsa Israel, terutama yang tinggal di tanah Israel. Hal ini bertentangan dengan Islam yang mengajarkan bahwa syariat Allah berlaku untuk seluruh umat manusia tanpa batas etnis atau geografis. Islam adalah agama universal dan kewajiban seperti zakat berlaku untuk semua umat manusia tanpa memandang suku atau bangsa. Kitab Zeraim lebih berfokus pada hukum agraria dan kehidupan duniawi dengan penekanan pada mekanisme hukum dan praktik pertanian. Dalam pandangan Islam, ini menunjukkan kekurangan dalam memperhatikan tujuan akhir manusia, yaitu kehidupan akhirat. Islam mengajarkan bahwa semua hukum duniawi, termasuk zakat dan pengelolaan hasil bumi, harus selalu dikaitkan dengan tujuan akhir, yaitu mencari ridha Allah dan keselamatan di akhirat. Quran Surah Al-Baqarah ayat 110. Penyimpangan. Zeraim adalah bagian dari Mishnah yang merupakan kompilasi tradisi lisan rabbinik. Islam memandang bahwa hukum Allah tidak boleh didasarkan pada tradisi manusia tanpa dasar wahyu. Pandangan Islam, hukum Islam bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad yang terjaga otentisitasnya, sementara tradisi lisan seperti Mishnah dianggap rentan terhadap kesalahan manusia. Dalam pandangan Islam, Kitab Zeraim bukanlah kitab wahyu dan mengandung penyimpangan dari ajaran ilahi yang murni. Penyimpangan ini meliputi 1. Ketidaksesuaiannya dengan sumber wahyu ilahi yang asli. 2. Praktik-praktik yang berpotensi menodai tauhid. Ketiga, fokus eksklusif pada bangsa Israel yang bertentangan dengan sifat universal Islam. Keempat, penekanan pada aspek duniawi tanpa kaitan yang jelas dengan tujuan akhirat. Meskipun demikian, Islam tetap menghormati tradisi Yahudi sebagai bagian dari kitab yang pernah diturunkan Allah, tetapi menegaskan bahwa Al-Quran adalah penyempurna dan pelurus dari segala bentuk penyimpangan yang ada dalam tradisi sebelumnya. Dalam pandangan Islam, kitab Yahudi Zeraim yang merupakan bagian dari Mishnah, kompilasi tradisi lisan Yahudi, dianggap sebagai bagian dari ajaran agama Yahudi yang telah mengalami perubahan atau penyimpangan, tahrif. Islam mengakui bahwa ajaran Taurat yang asli adalah wahyu dari Allah, tetapi kitab-kitab yang berkembang di dalam tradisi Yahudi setelahnya, termasuk Mishnah dan Talmud, tidak dianggap murni berasal dari wahyu. Berikut adalah analisis kondisi Kitab Zeraim dari perspektif Islam. Kitab Zeraim tidak termasuk dalam Taurat asli yang diwahyukan kepada Nabi Musa. Zeraim adalah bagian dari Mishnah yang disusun oleh Rabbi Yehuda Hanasi sekitar abad kedua Masehi setelah masa kenabian Musa. Islam hanya mengakui kitab-kitab wahyu yang diungkapkan oleh Allah kepada para nabi, seperti Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Mishnah, termasuk Zeraim, adalah karya manusia yang disusun berdasarkan tradisi lisan dan interpretasi hukum Yahudi, sehingga tidak diakui sebagai wahyu ilahi. Islam memandang kitab Zeraim, seperti halnya tradisi rabbinik lainnya, telah mengalami penyimpangan dalam beberapa hal berikut.
Beberapa hukum dalam Zeraim, seperti persembahan hasil bumi kepada imam, kohanim, dianggap Islam sebagai bentuk perantara yang tidak diperlukan. Dalam Islam, semua amal, termasuk zakat, harus ditujukan langsung kepada Allah tanpa perantara manusia tertentu, kecuali sesuai ketentuan syariat. Persembahan kepada imam atau pemuka agama dapat dianggap bertentangan dengan tauhid. Zeraim adalah hasil tradisi lisan yang disusun dalam Mishnah dan bukan bagian dari wahyu yang diturunkan kepada Nabi Musa. Islam menolak hukum-hukum yang bersumber dari tradisi manusia jika tidak memiliki dasar wahyu. Dalam pandangan Islam, hukum yang benar harus bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Hukum-hukum dalam Zeraim dirancang khusus untuk bangsa Israel, terutama di tanah Israel, yang membuatnya eksklusif bagi satu kelompok etnis. Islam mengajarkan bahwa hukum Allah berlaku universal untuk seluruh umat manusia tanpa memandang suku, bangsa, atau wilayah geografis. Kitab Zeraim lebih menekankan pada hukum agraria, zakat, dan berkah makanan dengan fokus utama pada aspek duniawi. Islam mengajarkan bahwa hukum duniawi harus selalu dikaitkan dengan orientasi akhirat. Zakat, misalnya, tidak hanya merupakan kewajiban sosial, tetapi juga sarana untuk membersihkan harta dan mendapatkan keridhaan Allah. Quran Surah At-Taubah ayat 103. Zeraim adalah bagian dari Mishnah yang merupakan kompilasi tradisi lisan rabbinik yang berkembang selama berabad-abad. Islam memandang bahwa hukum ilahi tidak boleh didasarkan pada tradisi lisan manusia yang rentan terhadap distorsi. Al-Quran dan hadis adalah sumber hukum Islam yang dijaga keasliannya oleh Allah. Quran Surah Al-Hijr ayat 9. Dari sudut pandang Islam, kondisi kitab Zeraim adalah sebagai berikut. 1. Bukan wahyu asli. Zeraim adalah bagian dari tradisi rabbinik dan tidak memiliki status wahyu ilahi dalam Islam. 2. Mengalami penyimpangan. Dalam hal tauhid, orientasi hukum, dan sifatnya yang eksklusif, Zeraim tidak sesuai dengan prinsip Islam. 3. Keterbatasan spiritual. Fokus pada aspek duniawi dalam Zeraim tidak sejalan dengan Islam, yang selalu mengaitkan hukum duniawi dengan tujuan akhirat. 4. Produk tradisi manusia. Sebagai bagian dari Mishnah, Zeraim adalah interpretasi hukum Yahudi yang disusun manusia, bukan wahyu langsung dari Allah. Islam mengajarkan bahwa ajaran-ajaran agama Yahudi yang telah mengalami perubahan digantikan oleh Al-Quran sebagai wahyu terakhir dan penyempurna yang menjadi panduan universal bagi seluruh umat manusia.